Reza Sahrani alias Reza Paten telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok robot trading Net 89. Meski telah ditetapkan tersangka, hingga kini Reza belum berstatus sebagai tahanan. Belum ditahan, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan saat dikonfirmasi pada Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Wisnu mengungkapkan bahwa penahanan Reza Paten masih dalam proses. Reza Paten pun disebut Wisnu masih akan terus diperiksa oleh tim penyidik sebagai tersangka. Masih proses, katanya. Sebelumnya Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Reza Paten sebagai tersangka dalam kasus penipuan robot trading Net 89. Reza Sahrani sudah jadi tersangka di Net 89, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan pada Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, dikutip dari tribunnews.com. Penetapan Reza Paten sebagai tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup. Kalau statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka, tentunya penyidik sudah bisa membuktikan adanya alat bukti yang sah terhadap tersangka Reza, kata Wisnu. Dirinya pun dikenakan pasal berlapis dalam kasus ini. Pertama, pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 dan atau pasal 34 ayat 1 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 79. Kedua, pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang perbankan dan atau pasal 8 dan atau pasal 9 Jo pasal 62 ayat 1 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau ketiga, pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 90 junto pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP junto pasal 64 KUHP junto pasal 65 KUHP. Kasus ini bermula dari laporan para korban robot trading Net 89 ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 0614X2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 26 Oktober tahun 2022. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net 89, ujar pengacara para korban, M. Zainul Arifin. Dalam laporan tersebut, Zainul menyebut adanya 134 pelaku yang terkait kasus ini. 5 diantaranya merupakan public figure. Mereka adalah Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Mario Teguh, Taki Malik, dan Adri Prakarsa. Atta Halilintar diduga terlibat karena menerima aliran dana dari pendiri Net 89, Reza Paten melalui lelang bandana. Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 miliar rupiah dari foundernya Net 89 Reza Paten, kata Zainul. Sementara itu, Atta telah memberikan klarifikasi terkait pelelangan bandana tersebut. Menurutnya, dia melakukan lelang bandana secara terbuka. Oleh sebab itu, tidak mungkin mengecek satu persatu para peserta lelang. Pada saat itu saya tidak mungkin tanya satu-satu semua yang ngebid, kamu dapat uang dari mana ikut lelang ini, katanya dikutip dari Instagramnya, @atta_halilintar.